wabarakatuh. Selamat malam para hadirin sekalian. Senang sekali saya Irfan Yakat dan tentunya rekan saya. Hai Rani Uma. Bisa hadir di tengah-tengah Anda, menemani Anda dalam sebuah program yang luar biasa. Let's Break Day. Health and Care. Ya, betul sekali. Health and Care, kita akan membahas, mengupas lebih dalam lagi tentang kesehatan. Betul sekali Rani. Makanya untuk itu, bersama kita akan hadir dua orang narasumber yang nantinya akan memberikan pemaparan atau mungkin komentarnya terhadap apa yang akan disampaikan oleh sang motivator kita pada malam hari ini. Dan tentunya bintang tamu kita yang pertama yaitu Profesor Dr. HM Alimin Maidin MPH, merupakan Direktur Yasin yaitu Yayasan Abdi Sehat Indonesia dan juga merupakan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dan tentunya bintang tamu kita, terima kasih. Dan tentunya bintang tamu kita yang kedua yaitu Profesor Dr. Abdul Qadir, spesialis THT PhD, merupakan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Sulawesi Selatan. Saya pikir kita tidak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita undang bersama-sama sang tokoh motivator kita pada malam hari ini. Berilah sambutan yang sangat meriah untuk Bapak Syahrul Yassin Limpo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, seluruh Bapak Ibu sekalian di dalam ruangan pertemuan ini yang sama saya muliakan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah. Ya Rabbana lakal hamd kama yang berdiri jalali wa azim sultanik wa masallala fi Muhammad alaihi wasallam. Rabbi salli salli wa sallim wa sallim ya sahibul. Kita bersyukur pada Tuhan atas segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bukankah kita bisa berterima kasih pada Tuhan? Kenapa kita bisa tarik sama-sama? Tanpa nafas, mana kita bisa tidur? Inilah nikmat Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan, matahari masih tetap bersinar, angin-angin memberikan kehidupan, memindahkan sebuah bibit ke bibit yang lain. Kita bersyukur sama Tuhan, laut masih banyak ikan, air mengalir di sungai. Kurang apa Tuhan memberikan hidup semua pada kita. Oleh karena itu, hanya orang yang bersyukur pada Tuhan, yang Tuhan janjikan di agama manapun, akan ditambah nikmatnya lebih baik. Betul? Kalau begitu, orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki agama dan ibadah yang baik. Dan kalau kita mau tanya semua yang hadir di sini, bahkan di rumah, apa yang kau cari dalam hidup? Maka yang dicari pasti adalah kebahagiaan. Tak seorang pun yang tidak mau untuk menghadirkan kebahagiaan. Kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, dia mau mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Betul? Dan hidup ini memang singkat. Life is very short. Hidup ini singkat. Baru tahun lalu kita umur 30 tahun, sekarang 50 tahun. Kemarin kita ulang tahun, mau ulang tahun lagi. Life is very short. Oleh karena itu, hidup ini adalah bagian dari sebuah proses ibadah dan kehidupan yang makin baik. Yang kedua, life is a love. Orang yang bisa menikmati hidupnya kalau kasih sayangnya hadir dalam kehidupan. Kalau begitu, kasih sayang menjadi penting. Saya akan kaitkan dengan masalah kesehatan. Siapa yang sayang pada orang lain akan sayang padanya. Kalau anak-anak kita sayang, anak-anak akan sayang pada kita. Kalau staf kita, rakyat kita sayang, rakyat akan sayang pada kita.
Sepertilah itu. Kalau kita sayang pada Tuhan, Tuhan akan sayang pada kita. Oleh karena itu, kasih sayang menjadi penting. Yang ketiga adalah life is a legacy. Hidup ini adalah pemaknaan dan pewarisan dari kerahmatan. Oleh karena itu, orang yang bisa hidup bahagia itu, apakah dari pangkat yang tinggi? Apakah dari jabatan? Apakah dari rumah yang besar? Tidak. Yang pertama, orang bahagia kalau bisa menikmati, dia sehat. Sehat hatinya, sehat pikirannya, dan sehat tubuhnya. Oleh karena itu, kesehatan menjadi sangat penting. Saudara-saudara sekalian, memang sehat, bicara sehat. Sehat bukan segala-galanya. Health is not everything. But without health, everything is nothing. Sehat adalah sesuatu yang punya arti. Tanpa sehat, maka segalanya tidak ada. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, memang di Indonesia apakah ada aturannya untuk supaya negara dan pemerintah memperhatikan kesehatan? Ada. Di pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 menunjukkan bahwa negara harus mendorong agar rakyat bisa menikmati kesehatan. Tidak hanya itu. Oleh karena itu kesehatan menjadi sebuah yang penting. Karena Undang-Undang Dasar mengaturnya. Tidak saja itu, pemerintah bertanggung jawab juga terhadap kesehatan. Dalam asas pemerintahan, ada 5 hal yang menjadi prinsip dasar. Yang pertama, rakyat tidak boleh mati kelaparan. Makanya makanannya rakyat harus dijaga. Jadi kalau ada pemerintah yang membiarkan terjadi kelaparan, dia bukan pemerintah yang baik dan tidak melaksanakan aturan dengan baik. Yang kedua, pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan menjadi hak rakyat. Yang ketiga, kesehatan menjadi hak rakyat. Jangan dulu buat lampu-lampu jalan. Jangan dulu buat pedestrian. Jangan dulu peduli yang lain kalau kesehatan rakyat tidak mau pedulikan. Oleh karena itu memang dalam undang-undang ditetapkan bahwa total APBD, APBN harus menyentuh 10%. Harus dikeluarkan untuk memperkuat atau mengenergi hadirnya kesehatan yang makin baik. Saudara-saudara sekalian semuanya, bahwa yang ketiga, kesehatan itu harus menjadi upaya bersama masyarakat. Jadi negara, pemerintah, anggaran, bahkan kebijakan-kebijakan harus menyentuh aspek kesehatan. Hanya dengan begitu, maka masyarakat akan mampu dan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitasnya, melakukan profesinya. Oleh karena itu bicara kesehatan, di Sulawesi Selatan kita dorong kesehatan gratis. Gratis tidak berarti ke mall jalan-jalan gratis. Tidak berarti pergi tidur-tidur seenaknya di rumah sakit gratis. Tidak. Gratis itu ditentukan 14 item. Maka insya Allah semua pada tingkat dasar kelas 3. Kelas 3 itu berarti pelayanan dasar mampu dijangkau oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Dan kita menjadi provinsi pertama yang mengatakan bahwa insya Allah kesehatan dasar secara gratis kita lakukan. Tapi apakah sekedar sebuah pernyataan? Apakah sekedar sebuah anggaran? Apakah berarti rakyat tidak bayar? Sebenarnya rakyat bayar melalui pajak pada pemerintah. Dan pemerintah mengembalikan pada tingkat dasar. Tetapi tentu saja pelayanan kelas 3. Nah, tapi kita berharap kepentingan dasar sudah terpenuhi. Kita memang berharap bahwa selain instrumental sistem, mendorong kita harus gratiskan rakyat pada tingkat dasar untuk memberikan hak dasarnya rakyat. Jadi gratis itu menjabarkan Undang-Undang Dasar 45, menjagarkan Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan, dan 10% yang harus dikeluarkan oleh APBN, APBD provinsi, dan kabupaten kota
menjadi hak rakyat, dan dari situlah terdorong adalah item-item integrasi. Ya, jadi Millennium Development Goal atau dunia meminta supaya masalah dasar bisa kita selesaikan. Masalah dasar antara lain ibu dan anak harus menjadi suatu yang mendasar yang terus bisa kita jamin selesaikan. Negara harus selesaikan. Kematian bayi yang tinggi, kematian ibu hamil, dan ibu melahirkan sangat tinggi. Kemudian banyak sekali penyakit-penyakit epidemik yang harus kita ditangani. TBC ada, kemudian HIV AIDS juga ada, nafsa juga menjadi bagian. Bahkan penyakit-penyakit baru juga muncul, flu burung, flu babi, macam-macam. Penyakit itu harus bisa ditangani dan ini masuk di MDG. Dan kalau Millennium Development Goal sebagai instrumental sistemnya mendorong, maka wajar kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama para bupati wali kota mengatakan, tidak, kita harus berjuang bersama. Minimal pada pelayanan dasar kita bisa katakan kita gratiskan pada rakyat yang ada dan masyarakat yang ada. Jadi kalau ada orang bilang tidak bisa menggratiskan itu, memang backman-nya masih perlu bicara soal pemerintahan. Saya kira masih banyak hal yang kita harus bicara tentang bagaimana promosi yang harus dilakukan, bagaimana kuratifnya, bagaimana pelayanannya, bagaimana tentang preventif, dan kita akan sambung sudah sesi berikutnya. Pak Ruli Yasselimpo atas pemaparannya, sebuah pemaparan kesehatan yang sungguh luar biasa. Betul sekali. Ya, pemirsa dan hadirin studio, lalu seperti apa tanggapan kedua orang panel kita malam ini terhadap kalimat-kalimat inspiratif yang diungkapkan oleh Bapak Syahrul Yasselimpo? Kita akan mendengarkannya sesaat lagi, namun setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Black Day Health and Share. Kembali lagi di Black Bright Day Health and Care. Terima kasih. Dan pada segmen kali ini, Bung Irfan, kita akan bersama-sama mendengarkan tanggapan langsung dari kedua bintang tamu kita pada malam hari ini. Betul sekali. Dan kami persilakan kepada bintang tamu kita yang pertama, kepada Profesor Dr. HM Alimin Maidin MPH. Beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Pak Syahrul. Itu kita dengarkan bagaimana memaparkan masalah kesehatan. Kalau semua bupati seperti ini, maka sejahteralah seluruh Sulawesi Selatan. Dan dibuktikan dengan masalah kesehatan gratis. Hanya 4 provinsi di seluruh Indonesia yang mempunyai universal coverage yang terbaik adalah Sulawesi Selatan. Kita mendengarkan betapa komprehensifnya beliau memaparkan masalah kesehatan. Dan satu yang paling penting, yang saya selalu bangga dari dulu sampai sekarang, adalah bahwa ketika beliau pemerintah selalu mempersatukan kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, dan bagaimana supaya orang miskin itu semakin hari semakin berkurang. Dan itulah tujuan pemerintahan yang ingin dicapai oleh Syahrul Yasselimpo. Saya tidak berlebihan kalau menyatakan bahwa saya mengenal beliau itu ada beberapa sisi aspek. Satu adalah selalu menekankan kepentingan, betapa pentingnya pendidikan. Kedua, kesehatan. Yang ketiga juga entrepreneurship.
dan yang keempat adalah iman dan takwa. Dan itu semua ada pada beliau. Insya Allah ke depan rakyat kita akan semakin sejahtera. Insya Allah semakin rakyat pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis, tentu tidak semua gratis, tetapi karena nanti semua orang akan seenaknya. Tetapi ada hal-hal yang tertentu yang sudah dicanangkan bersama tanggal 1 Januari 2004 BPJS seluruh Indonesia. Dan Sulawesi Selatan adalah yang pertama nanti yang total coverage. Kita patut bersyukur masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai pemimpin seperti Pak Sahrul. Karena saya kira tidak banyak di negara ini, termasuk di dunia ini, mempunyai pemimpin yang seperti beliau. Dia mempunyai visi tentang kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan yang sangat lengkap. Ya, ini dapat dibuktikan dengan program beliau mengenai kesehatan gratis. Ya, untuk itulah maka kita semua petugas kesehatan, mulai dari para dokter, para perawat, ini adalah tantangan kepada kita semua. Bagaimana bisa menjawab tantangan beliau untuk bagaimana masyarakat kita di Sulawesi Selatan ini semua sehat, semua pandai, semua sukses seperti itu. Untuk itulah maka kesehatan gratis ini telah memperhatikan hasilnya yang sangat gemilang. Ini dapat dilihat dengan beberapa indikator-indikator kesehatan, di mana terjadi penurunan angka kematian ibu, terjadi penurunan angka kematian bayi yang sangat signifikan. Di samping itu juga terjadi peningkatan umur harapan hidup untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Ini adalah satu contoh bahwa kesehatan gratis ini memperhatikan hasilnya banyak. Yang kedua, barangkali kita dapat melihat bahwa program kesehatan gratis ini telah memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan. Kalau yang dulunya yang namanya sistem rujukan itu tidak ada di Sulawesi Selatan. Tetapi dengan adanya sistem kesehatan gratis ini, sistem rujukan itu telah dilaksanakan dengan baik. Pak Gubernur telah membuka beberapa rumah sakit regional di Sulawesi Selatan. Ada 6 regional, mulai dari daerah timur, daerah utara, daerah selatan, dan daerah yang paling ada di Makassar ini. Itulah maka saya kira ini sesuatu yang perbuatan yang sangat bagus. Tantangan buat kita barangkali Bapak Gubernur pada masa-masa yang akan datang adalah bagaimana kita memberikan pelayanan, di samping memberikan pelayanan yang gratis, juga adalah bagaimana memberikan masyarakat kita pelayanan yang betul-betul memuaskan kepada mereka. Untuk itulah, maka salah satu tantangan kita adalah, kalau dulu masyarakat Sulawesi Selatan berlomba-lomba berobat ke Jakarta, berobat ke Pulau Jawa, sekarang ini bagaimana kalau kondisi itu dibalik, mereka yang berlomba-lomba berobat ke Makassar. Kenapa? Karena di Sulawesi Selatan ini terdapat rumah sakit dengan kualitas pelayanan yang berstandar internasional. Ya. Jangan lagi masyarakat Sulawesi Selatan ini berlomba-lomba berobat ke Singapura misalnya, atau berlomba-lomba berobat ke Malaysia. Karena di rumah sakit di Makassar ini telah memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi dengan adanya program kesehatan yang gratis. Saya kira ini adalah suatu kebanggaan buat kita semua dan ini patut disyukuri. Dan tentunya saya sangat memberikan hormat dan apresiasi kepada Pak Sahrul karena dia mempunyai jiwa yang begitu humanis. Sangat-sangat memperhatikan mempunyai rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Ini dapat dibuktikan kadang-kadang tengah malam beliau menelpon saya bahwa beliau akan masuk ke rumah sakit untuk membesuk pasien-pasien yang mendapatkan pelayanan gratis. Tujuannya apa? Adalah untuk mendapatkan respons yang langsung dari masyarakat tentang apa manfaat dari kesehatan gratis. Dan ini sudah dirasakan oleh semua masyarakat kita bahwa tingkat kesehatan mereka itu meningkat dengan adanya program kesehatan gratis. Untuk itulah saya kira kita perlu memberikan apresiasi kepada Pak Sahrul atas kepemimpinannya. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada kedua bintang tamu kita pada malam hari ini. Sekali lagi berikan aplaus yang sangat meriah. Terima kasih dan tentunya acara kita akan terus berjalan, maka tetaplah di Black Bright Day. And down. Terasa indah bila kita terbuat dalam arena terdapat musik bercipta rasa keinginan saling memiliki.
bagi kita pemirsa yang ada di rumah, dan tentunya kita menyapa dulu hadirin yang berada dalam studio. Kita masih berada dalam acara Black Bright Day Health and Care. Ya, pemirsa dan hadirin di studio, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh kedua bintang tamu kita terhadap kalimat-kalimat inspirator yang disampaikan oleh Bapak Sahrul Yassin Limpo. Lalu seperti apa tanggapan balik dari Bapak Dr. Sahrul Yassin Limpo? Mari kembali kita undang Bapak Sahrul Yassin Limpo. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Ya, kita sudah mendengar bagaimana pikiran-pikiran kedua pakar kita tentang kesehatan, khususnya program kesehatan gratis. Tapi substansinya yang harus harus dimaknai adalah ini perintah undang-undang dasar 45. Ini sebuah perintah penjabaran dari undang-undang yang dikeluarkan oleh negara, kemudian ditindaklanjuti oleh peraturan daerah yang ada di Sulawesi Selatan, dan selanjutnya dilanjutkan dengan komitmen-komitmen yang ada antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Substansinya adalah pemerintah harus menjadi rahmat bagi rakyat. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau meringankan beban rakyat. Setuju? Ya, bukan pemerintah yang membebani rakyatnya. Disitulah maknanya kita menjadi menghadirkan pemerintah. Jadi salah satu tujuan utama pemerintah adalah harus menjadi rahmat bagi rakyat, bukan beban. Dan tentu saja ini tidak berarti tanpa strategi, tanpa upaya yang maksimal. Oleh karena itu memang ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, perbaiki kebijakan pemerintah tentang bagaimana memberikan kesehatan yang baik pada masyarakat, dan pada posisi pelayanan standar atau kelas 3 kita berharap dia gratis. Dan alhamdulillah hasil survei dari seperti apa kepuasan rakyat, ternyata di atas 70-80% menyatakan puas dengan kesehatan gratis itu. Oleh karena itu saya tanya, kesehatan gratis perlu dilanjutkan? Tentu saja masih ada yang kurang, masih ada yang perlu disempurnakan. Makanya kita lanjutkan untuk perbaiki itu. Betul? Seperti itu. Yang kedua adalah kita perbaiki kebijakannya, produksi orang-orang, institusi, kelembagaan harus diatur. Bolehkah kesehatan gratis tanpa aturan? Mau di mana saya berobat, mau di mana? Tidak bisa, harus diatur institusinya. Jadi kebijakan-kebijakan lahir, institusi lahir. Antara lain institusi itu, para prof, para pakar, adalah kita atur jenjangnya. Tidak boleh langsung ke pelayanan ketiga. Kita dorong dulu pelayanan pertama. Pelayanan pertama itu adalah di puskesmas, betul? Alhamdulillah dari 2 juta sekarang sudah 4 juta orang rame-rame ke puskesmas. Itu tandanya bahwa rakyat makin mau sehat. Dan kita dekatkan pelayanan kesehatan itu pada tingkat primernya ada di puskesmas. Tentu saja kalau kita bicara puskesmas, Prof, kita bicara apa yang harus menjadi utama di puskesmas. Antara lain adalah preventif, langkah-langkah preventif. Bagaimana orang tidak sakit. Promotif juga. Ya, saya kira ini kalau dokter pasti tahu. Kalau orang-orang yang bergerak di kesehatan tahu. Promotif, preventif. Di mana happy-nya? Di puskesmas. Diatur. Institusinya harus jalan. Seperti itu. Bagaimana selanjutnya sesudah puskesmas? Dia naik kepada rumah sakit kabupaten. Nah gitu jenjangnya. Tidak bisa ditangani, harus naik lagi kepada bukan lagi promotif, bukan lagi preventif, naik pada pendekatan kuratif di mana? Di kabupaten, rumah sakit kabupaten. Pemerintah provinsi ikut fasilitasi, ikut persiapkan segalanya. Oke, itu kan
harus berfungsi. Selain rujukan harus berfungsi, kita punya puskesmas besar. Namanya Rumah Sakit Sayang Rakyat. Rumah Sakit Sayang Rakyat itu rumah berkelas, bagus, tapi kelasnya cuma kelas 3. Kita berharap 1000 tempat tidur di sana menjadi puskesmas besar. Di mana pelayanan kuratifnya sudah berfungsi maksimal di sana. Setelah dari rujukan dia masuk kuratif di situ. Bahkan kuratif sampai dengan rehabilitasinya dilakukan. Kalau tidak bisa di sana, barulah rujukannya ke rumah sakit besar yang ada, Wahidin dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sudah atur, Prof. Kita sudah atur regulasinya, institusinya, kelembagaannya. Kita atur lagi orangnya. Oleh karena itu orangnya harus perfect. Ini yang harus dididik sehingga di puskesmas tidak menyerah. Di puskesmas harus diajarkan bagaimana rakyat hidup dengan pola sehat. Sehingga semua penyakit menular dan lain-lain bisa kita atasi dengan baik. Terutama kematian bayi. Kematian ibu melahirkan. Bagaimana umur makin panjang. Dan ada standar MDG, Millennium Development Goal, yang harus kita lewati. Dan alhamdulillah 4 tahun ini Sulawesi Selatan melewatinya itu. Tingkat kematian bayi kita 5/1000 sekarang. Padahal tingkat yang ditentukan oleh MDG 13/1000. Negeri kita tidak boleh kalah dengan negaranya orang lain yang tingkat kesehatannya begitu prima. Sekali lagi, kalau ada yang bilang tidak bisa kesehatan gratis, pada tingkat dasar tentu tidak layak dia menjadi orang yang memikul tanggung jawab yang besar itu. Dan tentu saja tidak ada yang sempurna. Kita membutuhkan langkah bersama untuk mencapai upaya-upaya yang maksimal. Seperti itu. Dan ini hanya ada kalau meletakkan posisi pemerintah, dinas kesehatan dan lain-lain rame-rame untuk berbahu-membahu mengatakan pemerintah, negara, dan kita semua masyarakat mau berusaha bersama melahirkan sebuah pendekatan. Tapi apakah hanya itu di Sulawesi Selatan? Apakah hanya itu di Sulawesi Selatan? Tidak. Salah satu 10 program strategis yang ada di Sulawesi Selatan adalah kita harus menjadi terminal utama yang terbaik di bidang pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia ini di luar Jawa. Jadi, oleh karena itu memang kita berharap ada 3 pilar utama pelayanan di Sulawesi Selatan, khususnya pada rumah sakit yang harus diperbaiki. Yang pertama, pelayanannya sendiri, servisisnya. Bagaimana pelayanan itu tidak hanya ramah-ramah, memang ramah penting, senyum penting, tetapi lebih penting adalah dalam memang perfect, berfungsi sesuai dengan fungsinya. Siapa di Pondes dan lain-lain. Oleh karena itu, salah satu program pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah membawa nurse dan para medis untuk magang di rumah sakit internasional, baik di Indonesia maupun di Singapura. Dan ini tahun kurang lebih 100-an yang ditaruh ke Singapura untuk belajar seperti itu. Yang kedua, tidak cukup dengan pelayanan bagus. Pendekatan medisnya memang baik kawan. Dokternya ahli-ahli semua. Memang hebat. Bahkan dokternya didorong untuk belajar lebih kuat. Karena ilmu kedokteran kan selalu berkembang dan makin maju. Begitu. Kalau begitu, pendekatan medisnya memang harus kita beri. Tidak hanya pendekatan medisnya harus di-grade. Teknologi. Mesin-mesin kedokterannya harus dibuat di Sulawesi Selatan. Dan ini yang strategi ini terus main. Oh, kalau begitu tidak cukup hanya dengan pemerintah, uang pemerintah sangat terbatas. Kita undang privat sektor, rumah sakit swasta, kita kembangkan.
sejajar dengan rumah sakit besar kita. Nah seperti itu. Bahkan kemarin itu rumah sakit swasta 30 di 2008, sekarang rumah sakit swasta 25. Jadi berarti ada pengembangan. Nah itu. Puskesmas 2008 200 lebih, sekarang 4.000, 400 lebih, hampir 500. Bahkan dokter ahli hampir 2 kali lipat. Nah seperti itu. Kita dorong medis makin baik. Yang ketiga, pilar utama kesehatan juga adalah hadirnya obat-obatan yang benar, farmasi, dan ketepatan obat-obat itu menjadi sangat penting dan terkontrol oleh IBI, oleh asosiasi, dan lain-lain. Sehingga rakyat tidak menjadi beban. Terutama pemerintah harus bisa mengontrolnya lebih baik. Dan ini tugas POM, tugas dinas, tugas kita semua. Jadi kalau ditanya, bagaimana kesehatan di Sulawesi Selatan? Kita perbaiki di tingkat dasar, tapi kita juga menaikkan ranking kita di tingkat paling atas. Kenapa? Di pikiran saya, Prof, orang tidak hanya datang piknik melihat alam yang indah, tapi piknik dan travelingnya, perjalanannya juga adalah perjalanan medical traveling. Kalau begitu orang datang ke Makassar, dia check up, dia berobat, dia mulai turun dari pesawat, sudah kasih keluar untuk portel, dia bayar taksi datang, dia makan coto, makan kondro, nah, akhirnya sakit lagi kali ya, masuk lagi rumah sakit, kalau salah-salah, kalau tidak diimbangi dengan kesehatan. Enggak, saya cuma joke yang terakhir itu maksudnya, bahwa medical atau rumah sakit, kesehatan juga adalah sumber pendapatan bagi rakyat. Itu yang membuat Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonominya tertinggi secara nasional sekarang. 8,16%. Mari kita teruskan ini, dan insya Allah kalau bahu-membahu semua pihak, dan terutama pemerintah mau meneruskan kepeduliannya, membangun rahmat dan perlindungan pada rakyat, maka hadirlah rakyat yang makin sehat, dan lahirlah kesejahteraan yang makin baik, pendapatan rakyat juga yang makin baik. Seperti itulah pikiran saya. Ya, terima kasih Bapak Sahrul Yassin Limpo. Dan untuk Anda pada hari ini yang telah hadir pada malam hari ini, kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk bertanya langsung kepada sang tokoh motivator kita, Bapak Sahrul Yassin Limpo. Namun demikian, Anda mesti bersabar dulu, sebab kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Break Day. I believe the children are of you. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty that was there inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children laugh. Kembali lagi kita di dalam acara Black Bright Day Health and Care. Terima kasih. Dan pada segmen kali ini langsung saja kita menepati janji kita berdua, yaitu kita akan mempersilahkan para audiens untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Bapak Sahrul Yassin Limpo. Yang kita rasakan pada saat hari ini, betul yang apa yang Bapak katakan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat telah meningkat. Bahkan bagaimana kiat-kiat ke depan ketika Bapak terpilih lagi menjadi gubernur, bagaimana kiat-kiatnya 5 tahun ke depan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Layanan kesehatan gratis memberi manfaat kepada masyarakat, tapi saat ini sudah banyak yang menikmatinya. Apa yang membuat Pak Syahrul memutuskan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan? Dan apa tujuan akhirnya yang akan dicapai? Terima kasih. Bapak sebagai
pemimpin yang memiliki pengalaman, mungkin ada saran atau masukan kepada kami sebagai generasi muda dalam melanjutkan atau pemuda yang senantiasa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mandiri untuk Sulawesi Selatan pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan saya bukan segala-galanya. Yang harus kita letakkan bersama adalah kepentingan kita bahwa negeri ini harus lebih baik dan lebih baik. Kehidupan rakyat harus lebih meningkat dan lebih meningkat. Oleh karena itu memang pekerjaan pemerintah tidak pernah bisa putus. 5 kilo jalan yang kita sudah jalani, kita laksanakan, terbentang 10 lagi kilometer untuk diperbaiki. Dan seperti itulah juga tentang kesehatan. Kita mau kesehatan gratis tentu di tingkat dasar baik, tetapi pelayanan kelas 2 harus lebih baik. Pelayanan kelas 1 lebih baik lagi. Dia butuhkan 3 agenda minimal untuk bisa memperbaiki dan menyempurnakan sistem pendidikan kesehatan gratis dan pelayanan kesehatan secara umum. Yang pertama, hadirkan agenda intelektual tentang bagaimana membangun kesehatan dan derajat kesehatan yang lebih baik. Kita bangun mindsetting dari seluruh masyarakat yang ada, terutama pejabat-pejabat pemerintah. Kalau kita mau pendidikan naik dan orang makin akademik, makin educated, maka memang ekonominya juga harus diperbaiki. Jadi bersamaan. Kalau ekonomi baik, rakyat makin banyak uangnya, dia mau makin sehat. Pasti itu. Jadi seperti itu, kita grid ekonominya makin baik 5 tahun, dan kita perbaiki sarana-sarananya. Jadi paling penting adalah SDM, sumber daya manusianya, yang kerja di rumah sakit, di puskesmas sampai rumah sakit yang ada. Prim akademiknya tentang kesehatan makin bagus. Fungsi medis yang ada. Yang kedua adalah agenda manajemennya, manajerial sistemnya harus diperbaiki. Kesehatan gratis terus disempurnakan. Bagaimana sistem pelayanannya? Sehingga walaupun gratis tidak mengabaikan aspek-aspek kualitas. Jangan ada perbedaan-perbedaan kepada yang bayar dan gratis. Gratis itu bukan berarti tidak membayar. Dibayarkan oleh pemerintah, tetapi pemerintah punya uang dari mana? Sumbernya adalah dari rakyat. Oleh karena itu harus pelayanannya lebih baik. Tadi saya sudah singgung bagaimana bentuk-bentuk pertama, manajemen yang baik itu makin transparan. Orang masuk udah tahu, oh di sini saya punya fungsi. Ya. Yang kedua, membutuhkan servis pelayanan. Mari Bu, mari Pak, kita apa? Oh di sini formulirnya jangan terlalu banyak formulirnya. Tadi kalau harus diisi sampai 20 formulir, masih duluan pakai. Seperti itu. Jadi manajemennya dipertingkat. Yang ketiga adalah aturan-aturan yang tidak membuat orang jadi pusing. Kalau bisa disederhanakan, kenapa bikin kita? Dan yang ketiga yang harus diperbaiki adalah perilaku sehat kita. Termasuk perilaku pelayanan kita. Oleh karena itu, agenda intelektual membuat manajemen sistem makin baik. Manajemen dan agenda intelektual membuat perilaku masyarakat lebih baik. Dan seperti itu yang 5 tahun akan kita coba teruskan. Tentu yang lebih baik dan lebih sempurna. Tugas pemerintah, tugas negara adalah memperbaiki kepentingan rakyat. Ingat lagunya Iwan Fals tentang negara. Bahkan kesehatan gratis menjadi sangat penting. Kalau kita mau ringankan beban rakyat, ini tugas negara. Kemudian, apa gunanya jadi pejabat kalau tidak ada diarti bagi rakyat? Oleh karena itu, kita harus mendorong
agar pejabat-pejabat mau bertanggung jawab dengan fungsi. Oleh karena itu, kejahatan gratis kita berharap tidak ada lagi orang yang ditangisi. Dilihat-lihat sampai mati. Mati biasa, mati itu kewajiban. Tetapi kewajiban juga kita untuk menyentuh sebelum dia harus menyerah terhadap keputusan takdir. Dan akibat dari itu pendidikan yang gratis, tentunya rakyat, tabungannya rakyat meningkat. 2011 itu pada bulan Maret tabungan rakyat 37 triliun, tabungannya bukan uang yang beredar. 100 hari kemudian dari 37 pada bulan Juli menjadi 39 triliun. Dari 39 triliun per Oktober akhir ke Desember itu menjadi 41,5 triliun. Dan 41,3 triliun. Dan sesudah itu per Januari diukur lagi menjadi 45,7 triliun. Tanpa kita sadar sebenarnya kita menurunkan inflasi yang ada. Kenapa? Rakyat punya daya beli. Oleh karena itu, uang hanya ada kalau ada usaha. Kesuksesan tidak datang begitu saja. Keberhasilan benda mati, abstrak. Kita harus mencapainya, kita harus bekerja menuju ke sana. Setelah kalau semua kesehatannya makin baik, membuat Sulawesi Selatan yang makin sehat, makin cerdas, dan pasti rakyatnya makin sejahtera. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Sehat dia bisa bekerja, karena dia bekerja dan bisa bersekolah, dia makin pintar. Setelah sehat dan makin pintar, dia bisa mengerjakan segalanya, karena sehat itu menjadi modal awal untuk bisa menjalankan semua profesi yang ada, dengan demikian bisa menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan yang makin baik. Ya, para hadirin di studio dan Anda pemirsa di rumah, dengan terjawabnya 3 pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita juga pada malam hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh hadirin yang berada di studio dan juga pemirsa yang di rumah. Dan tidak lupa kita mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua bintang tamu kita pada malam hari ini. Betul sekali, Rana. Saya Hairani Umar. Dan saya Irfan Liakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah dan selalu terindah, aku bisa apa untuk memilikimu. Oh, kau pemilik hatiku. Buatku menangis, ku ingin menyerah, tapi tak menyerah, mencoba lupakan.